Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, banyak banget berita yang beredar bahwa set-top box bisa meledak dan sampai memakan 3 korban jiwa. Nah, ini beritanya udah kemana-mana sampai di saat teknisi atau toko menawarkan kalau misalkan besok mau ASO gitu ya, bagi wilayah yang belum ASO, ini pakai set-top box TV digital aja. Dan mereka udah dapat infonya duluan, bahkan jadi infonya langsung set-top box meledak gitu, bukan informasinya harus menggunakan set-top box TV digital untuk nonton siaran TV digital kalau TV-nya masih tabung. Jadi mereka malah lebih kenanya ke set-top box meledaknya. Jadi inilah hebatnya Indonesia, kalau misalkan masalah share-share yang negatif itu udah langsung meluncur aja ya, nyampe kemana-mana gitu ya udah. Oke, jadi di sini saya ingin meluruskan dan sudah dijawab oleh yang yang bisa dibilang yang wewenang dan resmi ya, langsung dari Dinas Kominfo. Oke, jadi sobat bisa lihat di samping ya, dari Diskominfo Jabar. Faktanya informasi tersebut tidak benar dan termasuk hoax jenis false context. Jadi berdasarkan hasil penelusuran tim Jabar Saber Hoax, kejadian set-top box atau STB meledak dan menyebabkan 3 korban jiwa adalah salah. Dari video yang beredar, faktanya kejadian itu adalah situasi rumah usaha laundry di perumahan Taman Cikandi, Kabupaten Tangerang yang terbakar, Kabupaten Serang tersebut. Jadi intinya itu bukan karena set-top box, bukan karena STB digital. Jadi ini bahaya loh bagi sobat atau siapapun teman-teman yang menyebarkan atau bahkan yang membuat hoaxnya. Itu bisa langsung terancam pidana paling lama 6 tahun penjara dan dendanya adalah 1 miliar. Jadi kalau mau promosi pakai caranya yang lebih halus, jangan pakai meledak. Oke, jadi di sini saya mungkin akan share juga supaya set-top box-nya nggak meledak gitu ya, karena lebih terkenal dengan bahasa meledak. Sepengalaman saya, kalau misalkan receiver parabola terus set-top box TV digital itu mirip, hanya beda formatnya aja, dalamnya aja gitu ya, kodeksnya aja. Jadi fungsi utamanya sama. Jadi ya satu nerimanya dari satelit, satu nerimanya dari antena UHF atau digital. Jadi gelombang sinyalnya berbeda. Isinya bisa dibilang ya 11-12 sebenarnya. Dan sepengalaman saya masang di rumah pelanggan, yang meledak ada. Jadi sini saya pakai bahasa meledak aja biar kalian suka ya. Jadi yang meledak ada. Beberapa kali di rumah saya pernah. Di saat mau ngirim barang saya cek dulu, baru dicok meledak der gitu ya. Terus di rumah pelanggan juga der. Oke, di sini ada beberapa tahapan. Lebih tepatnya sebenarnya bukan meledak bahasanya, mungkin meletup atau lebih kecil lagi karena dibandingin dengan petasan cabai rawit atau petasan yang biasa umumnya, itu masih kencangan suara petasan, atau petasan banting yang kecil tuh masih kencangan suara petasan. Jadi di set-top box itu meledaknya cuma percikan api, sebenarnya percikan api yang tep gitu kayak jadi bener-bener kecil banget, hanya terlihat percikan sedikit set udah mati. Nggak cuma set-top box yang mati, kalau listrik yang bagus itu sikring atau saklarnya turun. Jadi tempat saya seperti itu, di tempat pelanggan saya juga seperti itu, saklarnya turun. Dan ada yang listriknya kayak lost doll gitu ya. Itu beberapa kali kita kirim set-top box atau receiver parabola waktu itu meledak terus sampai sana, meledak sampai mana. Jadi memang listrik di sana bermasalah, tegangannya gitu ya bermasalah. Akhirnya semua yang kita kirim meledak karena kan memang dayanya kecil banget. Bahkan bisa nyala pakai power bank ya untuk set-top box TV digital, tinggal diganti konverternya aja tuh. Jadi di sini sebenarnya bukan meledak yang besar banget, apalagi sampai terbakar set-top box-nya. Kalau yang terbakar kayaknya saya belum pernah menemui ya. Yang saya temui hanya meletup terus bau angus, udah kecil gitu doang. Dan itu udah nggak akan bisa nyala. Jadi ibaratnya listriknya dicolok pun STB-nya udah mati, benar-benar mati, nggak ada aliran listrik lagi karena ibaratnya elko-nya udah kembung terus bocor lah, nah meletup gitu. Intinya nggak akan meledak sampai kenceng banget atau seperti apalah petasan, nggak sampai segitu, hanya cuman tep gitu doang udah, terus listriknya mati kalau memang pengaturan listriknya bagus. Oke, jadi di sini mungkin saya kasih tips aja bagi yang ketakutan kalau set-top box-nya meledak gitu ya. Beberapa orang katanya set-top box-nya panas dikasih kipas. Menurut saya ya, pengalaman saya ada beberapa set-top box yang justru saya kasih kipas ya, termasuk receiver parabola saya kasih kipas, audionya malah bisu, audio HDMI-nya malah bisu. Jadi ternyata memang butuh panas. Jadi di saat saya cabut kipasnya, saya tunggu setengah jam sampai 1 jam baru tiba-tiba audionya muncul lagi. Jadi di situ saya belajar, oh ternyata memang ada yang butuh panasnya gitu untuk menyalakan suatu alat-alat elektronik. Di saat terlalu dingin nggak bagus juga. Terus kalau dikipasin, ada yang arahnya ke dalam set-top box, ada yang arahnya keluar. Yang bagus itu yang keluar set-top box. Jadi panasnya itu disedot keluar, bukan dikipasin dari luar ke dalam, yang ada debuan nanti ya set-top box-nya. Terus kemudian untuk tips-tipsnya, kalau misalkan ada saklarnya, untuk sobat yang pergi keluar kota misalkan nggak dipakai seminggu,
ya bisa dicabut dari listrik, colokan kabelnya atau dimatikan dari saklar gitu. Sebenarnya kalau dibiarin standby juga nggak apa-apa sih, karena saya juga jarang sebenarnya mati dari saklar standby. TV aja standby, TV loh, terus set top box standby, rata-rata ya kita tinggalin standby semua, termasuk casan HP kita juga kan ditinggalin standby, jarang kita cabut ya, karena memang semuanya sebenarnya udah didesain aman. Jadi di saat standby itu yang kepake cuma 0, berapa watt gitu, bahkan kecil banget, nggak nyampe 1 watt. Jadi memang semuanya yang sudah SNI postel, yang intinya sudah ada izin resmi di Indonesia, udah melalui tes segala macam tuh, makanya ada SNI postel dan segala macam, itu seharusnya sudah aman karena sudah standar nasional Indonesia. Jadi kalau misalkan sobat takut STB meledak ya belinya yang resmi, jangan beli yang murahan, jangan beli yang dari Cina gitu ya. Yang dari Cina itu rata-rata murahan karena memang mereka bisa masuk marketnya global. Oke, jadi mungkin itu aja tips dari saya. Sebenarnya set top box ya nggak perlu diapa-apain juga udah aman. Menurut saya nggak perlu ditambah-tambahin kipas segala macam, karena ya pakainya normal-normal aja deh. Cuman ya itu tadi, kalau memang mau benar-benar aman di saat pemakaian seminggu gitu ya, nggak digunakan gitu, mau pergi keluar kota ya nggak apa-apa, cabut aja semua listrik yang di rumah, jangan cuma set top boxnya doang, tapi semuanya kalau perlu cabut, termasuk antenanya, biar lebih aman. Karena aman dari geledek juga atau petir ya. Kalau misalnya petir kena ke antena itu pasti masuk ke set top box dan kena TV dan kena ya perangkat listrik di sekitarnya, kena semua. Oke, sampai di sini aja informasi, semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bagi sobat yang pengalaman set top boxnya pernah meletup atau receiver parabolnya pernah tep gitu ya, silahkan absen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.